Halo guys, kembali lagi dengan saya. Nah, pada video kali ini saya sedikit nih mau menjelaskan beberapa materi ya. Nah, saya kali ini adalah operasi unit kontrol, kontrol prosesor, implementasi hardware, serta konsep dasar unit kontrol mikroprogram. Nah, selanjutnya juga saya akan memberi materi tentang pengurutan instruksi mikro. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih operasi unit mikro itu. Operasi unit mikro adalah operasi tingkat rendah yang dapat dilakukan oleh komputer atau CPU sehingga fungsi operasi akan dihasilkan untuk memindahkan data antar register. Salah satu cara melakukan operasi mikro tersebut adalah dengan menggunakan bahasa transfer register atau register transfer language yang bisa kita singkat dengan RTL. Nah, RTL ini adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk menjabarkan atau menjalankan operasi mikro. Untuk mengungkapkan bahasa RTL ini dapat digunakan notasi RTL yang merupakan aturan penulisan pemberian instruksi. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kontrol prosesor. Apa sih kontrol prosesor? Kontrol prosesor adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk mengontrol atau memberi arahan terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau Arithmetic Logical Unit di dalam CPU. Nah, output dari kontrol prosesor ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya di perangkat CPU. Kontrol prosesor juga bagian dari prosesor yang mampu mengatur jalannya program. Nah, komponen ini terdapat di semua CPU ya. Nah, fungsi dari kontrol prosesor ini adalah bertanggung jawab mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Misal ada instruksi untuk menghitung aritmatika atau perbandingan logika, maka unit kendali atau prosesor controller ini akan mengirim instruksi tersebut lalu tadi. Hasil dari pengolahan data dibawa oleh unit kendali ke memori utama untuk disimpan dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Jadi singkatnya, misal ada perintah, dia akan mengirim perintah tersebut ke ALU, lalu hasil dari perintah tersebut akan disimpan di memori utama lagi dan kemudian akan ditampilkan di alat output. Nah, untuk yang ketiga materi kita selanjutnya adalah implementasi hardware. Bagaimana sih atau apa sih implementasi hardware? Pertama, dia akan mengontrol input-input unit flag dan sinyal-sinyal kontrol bus. Umumnya, tiap bit memiliki arti tertentu. Instruksi register unit kontrol menggunakan opkode dan tiap opkode akan menghasilkan aksi yang berbeda. Atau bisa dibilang sejumlah kombinasi sinyal-sinyal kontrol. Instruksi berlainan input logika unik bagi setiap opkode. Decoder mengambil input yang didekode dan menghasilkan sebuah output. Umumnya, decoder memiliki n input binary. Nah, selanjutnya implementasi hardware, itu bagiannya adalah clock akan mengeluarkan rangkaian pulsa yang berulang-ulang yang berguna untuk mengukur durasi. Operasi mikro harus cukup panjang untuk memungkinkan terjadinya perambatan sinyal di sepanjang lintasan data dan merambat ke rangkaian CPU. Sinyal kontrol yang berlainan dalam satuan waktu yang berbeda pada sebuah siklus instruksi tunggalnya. Dibutuhkan penghitung sebagai input pada unit kontrol dengan input kontrol yang berbeda untuk tiap satuan waktunya. Implementasi hardware yang harus dilakukan setiap sinyal kontrol adalah menurunkan ekspresi bool sinyal tersebut sebagai fungsi input. Tiap kali sinyal kontrol dibuat oleh CPU, hasilnya akan berupa persamaan bulan yang menentukan tingkah laku unit kontrol dan CPU. Semakin kompleks, semakin modern CPU jumlah persamaan bool untuk mendefinisikan unit kontrol sangat besar sehingga semakin sulit untuk mengimplementasikan hardware. Nah, pembahasan kita yang keempat adalah mengenai konsep dasar mikroprogram.
Konsep dasar mikroprogram kontrol merupakan teknik kontrol yang menggunakan program mikro untuk mengatur atau mengendalikan suatu sistem atau proses. Mikroprogram ini disimpan pada memori utama komputer atau prosesor dan dapat diakses oleh controller untuk tugas-tugas yang telah ditentukan. Konsep dasar mikroprogramming adalah menggunakan sekumpulan instruksi yang disimpan pada memori utama untuk mengontrol suatu prosesor atau controller. Instruksi-instruksi ini dapat berupa kode biner yang terdiri dari angka 0 dan 1. Atau dapat juga berupa kode mnemonik yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Dalam mikroprogram kontrol, informasi kontrol disimpan dalam memori kontrol dan diprogram untuk memulai urutan operasi mikro yang dibutuhkan. Dengan menciptakan kumpulan sinyal yang pasti pada setiap sistem clock bit, sebuah controller menghasilkan instruksi yang akan dieksekusi. Setiap sinyal keluaran ini menyebabkan satu operasi mikro, seperti register transfer, sehingga operasi mikro yang terdefinisi yang dapat disimpan dalam memori terbentuk dari set sinyal kontrol. Setiap bit dalam instruksi mikro terhubung ke sinyal kontrol tunggal. Sinyal kontrol aktif saat bitnya diatur. Nah, sinyal kontrol menjadi tidak aktif saat dibersihkan. Kontrol memori internal dapat menyimpan urutan mikro instruksi ini. Unit komputer yang dikontrol program mikro adalah kontrol komputer di dalam komputer. Next, yang kelima adalah teknik pengurutan instruksi mikro. Teknik pengurutan ini dapat dilakukan dengan yang pertama adalah dengan berdasarkan instruksi mikro saat itu. Seperti plek-plek kondisi, isi IR, alamat memori kontrol harus dibuat untuk keperluan instruksi mikro berikutnya. Dan selanjutnya adalah berdasarkan pada format informasi alamat yang terdapat di dalam instruksi mikro. Seperti dua file alamat tunggal, dan format variabel. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga telah menonton video saya. Maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa lagi ya.